Aku dan Nindra Putri merupakan mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi Telkom University. Saat ini aku lagi menduduki bangku semester 5. Oke, jadi kemarin tuh aku lagi memilih di lorong Telkom University Landmark Tower di lantai 11 ruang 3. Nah, di situ aku ada tertarik satu laboratorium yang menurut aku ini patut untuk aku kulik lebih dalam. Akhirnya aku masuk dan bertemu Kordas praktikumnya. Aku kenalan sama kordas-kordasnya, lalu mereka juga mengenalkan isi-isi laboratorium dasar transmisi itu kayak gimana. Kordas di dasar transmisi ini mengenalkan sama aku apa aja sih alat-alat yang digunakan saat praktikum ataupun membuat proyek saat riset. Selamat sore, Bang. Sore juga. Oke, boleh masuk ya? Makasih. Oke, perkenalkan, nama aku Immanuel Putra Timothy Tambun, biasa dipanggil Noel, kode asisten aku MAN. Nah, di periode 2023-2024 ini, aku diamanahi oleh teman-teman aku sebagai koordinator asisten. Jadi, si laboratorium dasar transmisi ini merupakan salah satu laboratorium yang mengemban bidang transmisi telekomunikasi dinaungi oleh laboratorium atau laboran Fakultas Teknik Elektro dan tergabung pada Satkom Radar Laboratory. Nah, di laboratorium dasar transmisi ini kita menjalani dua kegiatan, ada kegiatan praktikum dan kegiatan riset. Jadi di laboratorium dasar transmisi ini akan mengenalkan polarisasi, karakteristik, dan juga impedansi dari saluran transmisi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haikal Faturida, biasa dipanggil Haikal. Aku di laboratorium dasar transmisi ini diamanahkan sebagai kepala sekolah. Oke, di Dasran ini ada teman-teman praktikum ya, teman-teman asisten dari praktikum. Ini mengajar dari mahasiswa S1 Teknik Telekomunikasi semester 5 di mata kuliah Elektromagnetika Telekomunikasi. Di dalam praktikum ini kami mempunyai 3 modul, di mana 3 modul ini kami bagi secara 3 periode. Periode pertama yaitu adalah modul pertama, kita membahas tentang polarisasi dan pola radiasi, di mana kami memakai 2 buah antena sebagai antena receiver dan antena transceiver, dan kami menghitung daya yang dilihat pada sebuah spectrum analyzer. Sebagai signal generatornya adalah nano VNA. Lalu yang kedua itu kami mempelajari tentang saluran transmisi, di mana saluran transmisi ini kami memakai nano VNA sebagai sumbernya juga, dan kita memakai saluran transmisi berupa kabel koaksial dengan tipe SMA atau SMA. Di modul ketiga atau periode 3, teman-teman praktikum mengajarkan mata kuliah Elektromagnetika Telekomunikasi praktikumnya mengenai tentang matching impedance atau penyepadanan impedansi, di mana kami mencari dari frekuensi kerja dari suatu antena, seperti itu. Terus juga aku dikenalin proyek-proyek yang lagi mereka jalanin, dan itu tuh sungguh luar biasa banget, proyeknya keren banget. Mereka menggunakan hal-hal yang belum pernah aku pelajarin sebelumnya. Halo, kenalin aku Santi Izrariana Wuligurni. Aku biasa dipanggil Santi dengan kode asisten SHZ. Untuk di laboratorium dasar transmisi, aku diamanahkan sebagai koordinator riset Dastran Laboratorium. Adapun kegiatan riset Dastran di laboratorium dasar transmisi ini, yang pertama itu kita mempunyai program kerja penyusunan paper, lalu yang kedua kita juga mempunyai program kerja workshop, dan workshop ini sudah dilaksanakan, yaitu merupakan kolaborasi dengan laboratorium lain. Lalu yang ketiga kita juga mempunyai proker MBKM, di mana MBKM ini merupakan proyek riset dari dosen, di mana mengambil tema ataupun topik mengenai live victim radar, di mana berfungsi untuk mendeteksi korban hidup di bawah reruntuhan. Selanjutnya kita juga selain mempunyai program kerja, kita juga mempelajari ataupun memperdalam soft skill kita di bidang software yaitu menggunakan CST, di mana CST tersebut untuk membuat antena microstrip. Jadi perbedaan praktikum sama riset tuh apa sih?
Oke, kalau misalkan dari praktikum tuh teman-teman di asisten praktikum itu kan ada 12 orang itu dia berfokusnya tuh sama pengajaran dari mata kuliah elektromagnetika telekomunikasi. Jadi kan dari teman-teman mahasiswa S1 teknik telekomunikasi semester 5 itu kan mempelajari tentang mata kuliah elektromagnetika telekomunikasi. Nah, di Dasran ini tempat teman-teman itu untuk praktik, dimana praktiknya itu diajarkan sama teman-teman asisten praktikum, di mana teman-teman asisten praktikum mengajarkan dari 3 modul. Berarti kan tadi penjelasan dari praktikum ya, Ben. Lalu perbedaan dari untuk riset itu gimana sih? Kalau buat riset itu sendiri itu mungkin lebih ke penelitiannya ya. Kita ada project sama dosen. Mungkin yang terbaru ini yang lagi update itu MBKM, di mana kita itu ada project mengenai radar. Nah, jadi kita itu meneliti untuk mendeteksi korban yang masih hidup di bawah sentuhan. Seperti itu. Jadi kegiatan kita itu lebih banyak ke dosen. Kalau tadi praktikum mungkin ke praktikan, dan untuk mengajar kalau kita itu lebih ke penelitian. Bahkan kita juga ada penulisan paper, penyusunan paper lebih tepatnya. Nah, selain itu kita juga mengasah skill kita nih. Kita tadi mengasah skill kita ini dengan mempelajari software, di mana software yang kita pelajari ini tuh CST, yaitu membuat antena microstrip. Kurang lebihnya mungkin perbedaannya terlihat signifikan antara praktikum dan riset kali. Project kita itu berhubungan nggak sih alat yang digunain sama praktikan dengan project yang lagi dijalin sama risetnya? Untuk alat yang dipraktikan di project kali ini nggak berhubungan, dimana mungkin project kali ini lebih ke radar ya. Di project ini yang masih ke deteksi yang alat kita gunain itu mungkin ada kita menggunakan URAT untuk bagian radarnya, dan untuk bagian antenanya sendiri mungkin ada antenanya, tapi antena yang digunakan itu berbeda, patch-nya atau dimensinya itu berbeda. Kita di sini menggunakan juga frekuensi yang bekerja pada 24 GHz, di mana semakin tinggi frekuensi maka dimensinya semakin kecil. Nah, jadi URAT itu bentuknya itu kecil. Nah, disitulah kita akan merancang antena tersebut seperti itu untuk bagian antenanya. Intinya kalian udah keren banget. Kalau misalnya aku atau teman-teman aku yang lain yang mau berminat masuk ke laboratorium dasar transmisi tuh, ada nggak sih tips atau trik dari kalian-kalian gitu yang udah ngejalanin sebagai asisten gitu? Oke, kalau dari aku sendiri itu dimulai dari aku senang mata kuliah elektromagnetika, terus elektromagnetika tipe ada komunikasi. Dan sebenarnya aku sih untuk codingan itu agak lemah, jadinya aku kuatnya itu di rumus terus perhitungan. Nah, aku sejalan sama bidang transmisi ini, hanya aku mendalamin sih bidang transmisi ini. Mungkin dari teman-teman yang suka banget ngoprek-ngoprek bidang transmisi ini, boleh banget buat join ke kita. Terus dari kita terbuka banget buat teman-teman buat belajar bareng sama kita untuk bidang transmisi. Kalau Bang Haikal kan udah sering ngajar atau udah kenal lah praktikan tuh kayak gimana, ada nggak sih kayak tipsnya tuh gimana aja biar bisnis? Oke. Kalau misalkan dari aku tuh tipsnya cuma 2 hal aja sih sebenarnya. Jadi kalau menurut aku, ketika memang kalian itu mempunyai kemauan untuk belajar ya, jadi memang dia mau berusaha gitu untuk belajar, menurut aku itu udah menjadi poin yang penting di situ. Jadi ketika memang kamu mau untuk mempelajari hal-hal dari Transtel atau transmisi teknik telekomunikasi, khususnya di elektromagnetika telekomunikasi, itu menurut aku udah nomor 1. Dan kedua itu kamu tinggal ini aja sih, tinggal berusaha semaksimal mungkin supaya kamu itu bisa terus semangat nomor 2 berarti kamu untuk semangat, kamu bisa menjalankan semua proses dari rekrutasi mungkin nanti dari laboratorium Dasran, itu paling enak. Kalau misalnya aku tertarik sama project yang lagi asisten riset jalanin gitu, pasti kayak tips bisa mengirikan untuk menciptakan project itu tuh kayak gimana sih Kak? Mungkin untuk bergabung dengan riset gitu ya, secara keseluruhannya yang dibutuhin itu yang pertama benar, itu harus ada kemauannya. Nggak harus pinter kok untuk masuk riset Dasran. Mungkin terdengar, wah keren banget kerjain project nih gitu kan sama dosen. Berarti tuh harus bisa ngerti antena, ngerti ini. Malah benefitnya itu di situ, ketika kita masuk ke riset,
itu berarti kan kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dan kita ngumpul sama beberapa teman itu bisa sharing ilmu bahkan sama dosen sekalipun, seperti itu. Mungkin langsung dihubungkan ke benefit biar langsung ketahuan ya tipsnya gimana. Yang kedua itu tinggal survive sih, ketika kita udah yakin dengan kita mau belajar, kita tinggal survive aja gimana caranya kita itu untuk nemuin nih skill kita cocok nggak. Mungkin tadinya banyak nih teman-teman yang bingung kan, sebenarnya di mana sih mau di transmisi, mau di sinyal atau di jaringan. Mungkin bisa dicoba semuanya sampai dapat ternyata topnya aku di sini gitu. Nah gitu, jadi tuh nggak hanya semata-mata cuman buat belajar, tapi bisa juga tuh kayak nyari teman, nyari skill yang benar-benar yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Mungkin kayak aku yang kurang di elektromatika bisa kali ya join ke sini, bisa banget. terus belajar sama abangnya juga nih kalian. Laboratorium dasar transmisi ini menurut aku keren banget sih. Aku jadi tahu hal-hal yang sebenarnya tuh sebelumnya aku belum tahu apa-apa. Terus juga aku kan dari mereka ngenalin project-project yang lagi mereka lakukan, jadi kayaknya aku tertarik banget sih buat masuk lab Dastran ini. Semoga kalian dengan cerita aku bisa tertarik juga untuk join ke Laboratorium Dasar Transmisi untuk tambahan nilai UTS sama UAS-nya juga. Halo teman-teman semua, aku Noel, Aku Haikal. Aku Santi. kita dari Laboratorium Dasar Transmisi. Ingin ingetin teman-teman untuk mengikuti beberapa kegiatan kita nih. Yang pertama ada study group untuk mengimprove nilai teman-teman di ujian nantinya. Dan bakalan ada apa lagi bang? Jadi kita bakalan ada open recruitment dari asisten praktikum, di mana bagi teman-teman yang berminat sebagai pengajar dari bidang Transtel atau transmisi teknik telekomunikasi, khususnya di bidang elektromagnetika telekomunikasi, teman-teman bisa banget join di sini. Ada apa lagi, Kak? Wait, kita tunggu nih. Dari tadi praktikum aja, ada riset juga di Dastran Transmisi. Nah, buat kalian yang penasaran tentang project, tentang penelitian, bisa banget join sama kita di riset Dasar Transmisi. Kita tungguin ya di Dastran Basic Transmission Laboratory. Expert come from basic.